A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhammat ta'ifatani minkum antabsa wallahu waliyuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Idhammat lafat id iku badalun dadi badal min id saking lafat id qablahu kang tetep ing dalam sadurunge idhammat. Sing kala wingi napa niku wa iz ghadauta min ahlika tubawiul mu'minina maqaidal qital. Hammat ilhamat rupane ing dalem nalikane nejo sapa ifatani pantan loro dua kelompok mingkum kang tetep saking sira kabeh. Banu Salamah rupane Banu Salamah wa Banu Kharisata lan Banu Kharisah, Bani Kharisah. Jana khal askari kang dadi pengapit lorone pasukan. Nejo antapsala ing yen to dadi antapsala ing yen to wedi. Sapa taipatani tajannuban ing jerek anil kitali. Tajannuban krana jerek anil kitali saking peperangan wa tarajjuan lan bali lima lama roja rikalane bali sapa Abdullah ibni Ubayy al munafiki kang munafik wa ashabilan pira-pira pengikute anak buahe Abdullah ibni Ubayy al munafik wa qala lan ngucap sapa Abdullah ibni Ubayy alama ing ngatasi apa atau krana apa suwiji-wiji nak tulu perangan sapa kita atau mateni sapa kita angfusana ing pira-pira awak kita wa auladana lan pira-pira anak kita. Waqalan ngucap sapa Abdullah ibn Ubayy li Abi Jabirin maring Abi Jabir as-Sulami kang bangsa suku Sulam. Al-Qaili kang ngucap sapa Abi Jabir lahu maring Abdullah bin Ubayy ungsidukum menembangaken atau karepe ya nemen-nemeni njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh oleh Gusti Allah saya nembangaken. Ungsidukumullah niku termasuk di antara sigat sumpah zaman riyen di antarane wallahi Allah unsidukumullah fi nabiyikum ing dalem nabi sira kabeh wa anfusikum lan awak sira kabeh ngucapaken launa lamu ngerti sapa kita laning perangan lat tabakna nyekti padha anut sapa kita kum ing sira kabeh unsidukum cara makna murate nggih sumpah sapa ingsun kum ing sira kabeh Allah kelan Allah ing Gusti Allah fi nabiyikum ing dalem nabi sira kabeh karepe ngreksa nabi sira kabeh wa anfusikum lan awak sira kabeh. Launa lamun ngucape Abdul bin Ubayy launa lamun ngerti sapa kita laning peperangan la tabakna mongko nyekti anut sapa kita kum isra kabeh. Spasab badauma mongko netepaken ing taifatani sapa Gusti Allah walam yang sorifalan ora dadi bubaran sapa taifatani. Wallahu te Gusti Allah iku waliyu madzat kang nulungi ing taifatani nasiruma tegese kang nulungi taifatani walallahi lan ing atase Gusti Allah pala ya tawakkal mongko becik pasrah atau tawakal sapa al mukminuna pira-pira mukmin liyasiku drapon yen to kumandel saumin billahi kelan Gusti Allah dunagari ora liyane Allah. Niki terus sing kala wingi dipun dawuhaken bahwa terkait perang Uhud bahwa perang Uhud itu utamanya dipicu oleh dendam kesumat orang Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar dan beberapa gangguan-gangguan yang selalu dilancarkan oleh orang-orang Islam yang ada di Madinah pada perdagangan mereka sehingga memicu mereka untuk melakukan balas dendam atas perang Badar sehingga mereka menyiapkan 3.000 pasukan lebih
berangkat dari Mekah kemudian sampai ke tanah di sekitar Uhud. Ketika itu seperti kemarin bahwa sahabat Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi yang sudah diam-diam Islam tanpa diketahui oleh orang-orang kafir yang lain mengirimkan surat rahasia kepada Nabi memberitahu bahwa orang-orang Quraisy sudah siap menyerang Madinah. Nah, kemudian Nabi mengajak musyawarah dengan para sahabat sampai orang yang munafik pun, pimpinan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul pun juga diajak diskusi oleh Nabi. Yang pada awalnya Nabi pendapat bahwa sebaiknya mereka tidak perlu ke tempat orang-orang kafir berkemah, tapi cukup ditunggu di kota Madinah karena akan lebih mudah untuk menghadapi meskipun mereka banyak, sebab orang-orang Madinah paling tahu kondisinya Madinah. Dan pendapat Nabi ini sejalan dengan pendapat tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun sama, tapi perhitungan Nabi dan perhitungan Abdullah berbeda gitu. Kalau Nabi, menurut perhitungan Nabi, karena musuhnya itu berat, kalau dihadapi bisa jadi orang-orang Islam akan kalah. Tapi kalau ditunggu di Madinah, karena posisi Madinah itu yang sulit ditembus, maka sangat menguntungkan orang-orang yang ada di kota Madinah. Ya, diharapkan mereka tidak akan bisa menembus, putus asa kemudian kembali ke Mekah. Nah, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul pertimbangannya kalau bertahan di Madinah maka nanti mereka akan membocorkan kepada orang-orang Mekah untuk bisa menerobos Madinah karena mereka munafik. Tetapi kemudian kebanyakan para sahabat termasuk paman Nabi, sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib lebih setuju untuk berangkat menuju ke Uhud. Kita akan kuat, kata para sahabat. Dulu di Badar saja bisa menang, apalagi ini tempatnya pasukan kita mungkin lebih banyak lagi. Dan kalau kita tidak menemui mereka, nanti orang-orang Madinah bisa-bisa dicap sebagai pengecut sehingga tidak berani melawan mereka. Jadi jiwa semangat mereka atas kemenangan di perang Badar itu sangat menyala sekali. Kemudian Nabi menjadi ragu-ragu. Setelah itu kemudian kemarin Nabi masuk rumah, terus wala bisa lakmatahu. Kemudian Nabi memakai baju perangnya. Keluar lagi, Nabi sudah memakai baju lengkap, baju perang. Ini idh ghadawta min ahlika. Pas hari Jumat, setelah Jumatan, mereka, menurut riwayat ada orang Islam yang meninggal waktu itu, setelah ditajlis kemudian baru berangkat perang. Kemudian para sahabat yang setuju untuk mencegat orang kafir di luar Madinah menjadi tidak nyaman. Kenapa kita tadi memprovokasi Nabi seperti itu? Bukankah Nabi itu orang yang lebih tahu daripada mereka? Sehingga ketika Nabi keluar dari rumah memakai baju perang, mereka minta maaf pada Nabi kalau tadi begitu ngotot untuk perang di luar. Sekarang kata mereka ya setuju dengan apa yang diusulkan Nabi. Tapi Nabi kemudian mengatakan tidak ada ceritanya seorang Nabi kalau sudah memakai baju perang kemudian tidak jadi perang sebelum Allah menentukan nasibnya. Sehingga akhirnya ya berangkat perang. Karena seperti kemarin bahwa Nabi memilih di Madinah karena Nabi sebelumnya kan sudah dapat isyarah, bermimpi ada beberapa sapi yang tersembelih, kemudian melihat pedang Nabi yang ujungnya itu rompal, kemudian ada baju besi. Nabi melihat baju besi yang kemudian Nabi memasukkan tangannya ke baju besi, yang menurut Nabi ini isyarah bahwa nanti akan ada korban yang banyak
sapi-sapi yang tersembelih itu, bahwa kalau perang mencegat di luar maka akan ada korban yang banyak. Kemudian menurut riwayat pedang Nabi yang rompal itu pertanda bahwa di antara dari keluarganya nanti ada yang jadi korban. Baju besi yang dilihat Nabi kemudian Nabi masukkan tangannya, menurut Nabi itu adalah kondisi Madinah, benteng Madinah yang begitu kuat sehingga tidak akan sulit untuk ditembus. Sehingga Nabi memilih bertahan di Madinah itu. Tapi karena banyakkan sahabat mendesak, Nabi menuruti apa yang dimaui oleh para sahabat itu. Itu kemudian yang katakan ayat kemarin, idghadauta min ahlik, ketika kamu berangkat pagi-pagi dari istri kamu yaitu Sayyidah Aisyah di Madinah, tubawwi'ul mu'minina maqaida, kemudian kamu menempatkan pasukan mukmin dalam beberapa pos-pos perang ya, markas-markas perang. Yang menurut riwayat dibagi menjadi 5 kelompok, ada janahah ini sayap, kemudian ada yang di depan, kemudian ada yang di tengah, dan ada yang di belakang, sehingga menjadi 5 kelompok. Namanya tubawwi'ul mu'minina maqaidal qital. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan mengetahui atas apa yang kamu lakukan semuanya, yang terjadi semuanya. Seperti kemarin bahwa sebelum berangkat Nabi melakukan proteksi ketat ya, karena Nabi sudah merasa nanti akan ada korban banyak, karena orang-orang kafir Quraisy begitu banyak sampai 3.000. Kemudian Nabi menyiapkan 950 pasukan atau 1.000 atau kemarin berapa alfon illa khomsina, berarti 950 pasukan melawan 3.000. Karena itu Nabi melakukan proteksi yang ketat, sehingga hanya mereka-mereka yang sudah berusia dewasa yang boleh ikut. Pada waktu itu banyak pemuda-pemuda yang berusia sekitar menjelang 15 atau 14 yang berusaha untuk ikut Nabi. Nah, menurut ukuran dewasa Islam itu kan 15 tahun ya, karena baligh itu kan secara usia itu kalau sudah mencapai 15 tahun. Sehingga Nabi membuat patokan yang belum mencapai 15 tahun walaupun orangnya itu besar, maka tidak boleh mengikuti perang. Karena itu banyak sahabat yang kemudian tidak lolos, termasuk sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, waktu itu usianya 15-an, hampir 15, itu juga tidak boleh ikut oleh Nabi. Sahabat ya, walaupun beliau ahli dalam ilmu, tetapi dalam ini kan urusannya perang, jadi tidak ada kaitannya dengan ilmu. Yang diperlukan ya ilmu tentang perang. Masuk sahabat Usamah bin Zaid, yang ayahnya Zaid bin Harisah pernah menjadi anak angkat Nabi, punya anak Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid juga tidak boleh. Ada lagi Zaid bin Sabit, orang ulama yang ahli Quran, yang nanti pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar diberi tugas untuk memimpin pembukuan Al-Quran. Zaid bin Sabit itu juga karena usianya menjelang 15 sehingga tidak boleh. Lebih banyak anak-anak muda yang kemudian gagal ikut perang. Hanya 2 yang lolos, yaitu sahabat Rafiq bin Khudaj, usianya hampir 15, tapi karena dia ahli panah, dapat rekomendasi dari beberapa sahabat yang lain bahwa setiap melepaskan anak panah tidak pernah meleset, sehingga oleh Nabi diberi kesempatan untuk ikut. Dan sahabat Samurah bin Jundab ini juga hampir 15 tahun yang kemudian bisa lolos karena punya kemampuan bergulat ya, bantingan tangan kosong yang luar biasa. Hingga penting kalau urusan ini ya urusannya kudu tukaran kaitannya, sing pinter tukaran, kuat tukaran ya berarti yang boleh. Hanya penting ada silat, ada pagar nusa dan lain sebagainya kalau seperti ini. Hingga yang pinter-pinter agama pun kalau tidak punya kriteria untuk itu ya tidak bisa lolos. Kemudian setelah dibagi 5 itu, seperti kemarin Nabi menempatkan 1 pasukan di Bukit Uhud
yaitu dipilih beberapa pemanah hebat. Ditempatkan ada 50 di bawah pimpinan sahabat Abdullah bin Zubair ya. Jadi ada Abdullah bin Zubair ada sahabat Abdullah bin Zubair. Kalau sahabat Abdullah bin Zubair itu keponakannya Sayyidah Aisyah, ibunya namanya Asma atau anak dari sahabat Zubair bin Awam, yang namanya Abdullah bin Zubair. Pada waktu perang ini belum ikut karena usianya masih sekitar 3 tahun ya, karena sahabat Abdullah bin Zubair itu lahir tahun pertama Hijriah. Jadi bayi pertama yang lahir setelah Nabi hijrah di Madinah itu Abdullah bin Zubair. Sehingga ketika perang Uhud tahun ketiga Hijriah berarti usianya sekitar baru 3 tahun, sehingga tidak ikut. Nah, yang jadi pemimpin atau komandan pasukan panah itu sahabat Abdullah bin Zubair yang pakai jim. Karena menurut taktik Nabi, Nabi tahu bahwa orang-orang Quraisy tidak semuanya akan menyerang, tapi ada pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid bin Walid. Ada 2 kelompok pasukan yang disimpan oleh orang kafir nanti untuk membantu. Nah, untuk mencegat itu Nabi menempatkan 50 pemanah ini, sehingga 2 pasukan yang disiapkan untuk membantu tidak bisa bergerak sama sekali karena Nabi sudah menempatkan 50 panah ini. Ya, setiap mau bergerak langsung dilempari panah atau dilempari dengan batu, sehingga mereka tercegat. Ya, waktu itu Khalid terkenal sebagai ahli strategi perang, sangat mengakui keahlian Nabi dalam strategi perang itu, sehingga dia tidak bisa berkutik sama sekali. Sudah kalau mau bergabung nanti harus mengitari bukit yang luas sekali, sehingga memakan waktu berjam-jam. Kalau melewat langsung jalan terabasan itu, di situ sudah ada beberapa pemanah yang siap memanah dalam posisi yang strategis sekali, sehingga Khalid bin Walid dan pasukannya dan Ikrimah dan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa. Pesan Nabi pada waktu itu kepada para pemanah agar tidak meninggalkan posnya, baik pasukan Islam itu menang ataupun kalah, tetap bertahan di situ. Artinya kalau menang nanti tetap melindungi, kalau ataupun kalah ya tetap di situ, sehingga kekalahan tidak banyak, tidak terlalu fatal bagi umat Islam. Pesan Nabi kemarin, indoju anna bin nabli layatuna miwaroina walatab rohu golabna au nusirna gitu. Jadi kamu jangan meninggalkan pos itu, baik kita semuanya menang ataupun kita golibna au nusirna, baik kita kalah ataupun mendapat kemenangan. Nah, kemudian ayat ini ketika ini masih berangkat idhammat ta'ifatani minkum antafsala. Ketika 2 kelompok pasukan punya hasrat untuk tidak jadi berangkat perang. Tafsalah itu menjadi jerih atau mau kembali. Ketika mau berangkat perang ya, Nabi sudah mengatakan bahwa annau bimujarradi mulaqati sufuf taksulu al-hazimah lil kufar. Nabi mengatakan pada para sahabat, sudah maju saja, insya Allah dengan bertemu dalam tidak waktu yang lama orang-orang kafir sudah akan lari tunggang langgang, karena Nabi sudah menempatkan pasukan pemanah untuk mencegat pasukan inti orang kafir yang dikomandani Khalid bin Walid dan Ikrimah itu. Ya, menurut perhitungan Nabi, walaupun mereka jumlahnya lebih banyak, tapi dengan semangat umat Islam, insya Allah tidak waktu yang lama mereka akan sudah kalah. Ketika Nabi mengatakan demikian, pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada anak buahnya sekitar orang 300-an, nanti kita buat Muhammad menjadi tidak dipercaya oleh orang-orang Islam.
ketika nanti ketemu orang-orang kafir, kita nanti mundur kembali ke Madinah. Sehingga nanti anggapan orang-orang Islam, ternyata yang dikatakan Nabi tidak sesuai kenyataannya. Kata Nabi, kalau ketemu orang kafir yang mundur, yang lari, kok ternyata malah orang Islam yang lari. Jadi dulu memang orang munafik itu banyak gitu. Nah itu ada 300. Nah, ketika 300 ini mundur atas hasutan Ubay bin Salul ini ilhamat ta'ifatani minkum. Umat Islam, pasukan Islam menjadi agak terganggu. Bahkan 2 pasukan sayap, yaitu ilhamat ta'ifatani ini Banu Salamah dan Banu Harisah. Banu Salamah itu dari dari Khazraj, Banu Harisah dari Aus. Ini hampir terpengaruh pasukan sayap karena melihat banyak sekali 300 orang yang tidak jadi berangkat, mau kembali ke Madinah. Ini diceritakan Nabi, izhamat ta'ifatan minkum antab salah. Hampir saja 2 pasukan sayap di antara kamu sekalian, yaitu Banu Salamah dan Banu Harisah, yang menjadi pasukan sayap untuk tidak jadi berperang karena terpengaruh itu. Lama roja Abdullah bin Ubay al-Munafiq wa qala alama naqtul anfusana waladana. Untuk apa kita berperang? Wong musuhnya begitu kuat. Daripada kita mengorbankan nyawa kita dan masih banyak anak-anak kecil yang di Madinah nanti akan tersia-sia, lebih baik kita kembali saja. Toh kalau di Madinah kita akan mudah menghadapi mereka. Nah, ini provokasi Ubay bin Salul. Nah, kemudian ada 300 orang munafik yang ikut. Qala alama naqtul anfusana wa qala li Abi Jabir As-Sulami al-Qailau. Kemudian ketika mereka sudah mau bergerak untuk kembali ke Madinah, disusul oleh Abi Jabir. Kemudian mengatakan Abi Jabir, unsidukumullah fi nabiyikum wa anfusikum. Katakan apa alasan kamu yang sebenarnya sehingga tidak membela agama Allah kemudian kembali ke Madinah. Abi Jabir ini ayahnya Jabir ya, namanya Abdullah. Kan ada sahabat yang terkenal biasanya di hadis-hadis itu an Jabir bin Abdillah. Nah, ini Abi Jabir ini Abdillah. Nah, ini yang menghadang Ubay ini. Demi Allah, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu tidak membela agama Allah? Gitu. Katakan apa sebenarnya alasannya? Yang nanti Abi Jabir ini atau Abdullah ini kemudian nanti termasuk yang mati syahid dalam perang Uhud ini. Hanya beliau itu kan punya anak namanya Jabir. Kedua-duanya ini sama-sama pengen ngotot ikut perang Uhud. Jabir anaknya yang ngotot ingin perang Uhud, ayahnya Abdullah ini Abi Jabir ini juga ngotot ingin perang Uhud. Tetapi Abi Jabir punya beberapa anak perempuan yang nanti kalau dua-duanya ini berangkat maka tidak akan ada yang menjaga dan ngurusi anak-anaknya. Akhirnya Jabir oleh ayahnya disuruh nunggu rumah saja, kamu tidak usah berangkat perang, biar saya saja. Nanti siapa yang ngurusi saudara-saudara kamu dan keponakan-keponakan kamu yang masih kecil. Akhirnya Jabir tidak ikut perang, terus ayahnya ini ikut perang. Nah, ini yang mengingatkan, yang menegur keras Abdullah bin Ubay bin Salul atau munafik itu. Jadi nanti kemudian mati syahid. Menurut riwayat beberapa yang mati syahid kan kemudian dikubur di sekitar Gunung Uhud di tempat peperangan itu. Pada masa Khalifah Muawiyah, berarti sekitar 40 atau 56 atau 46 tahun setelah perang Uhud ya. Karena perang Uhud kan ketiga Hijriah, Nabi meninggal tahun 10 Hijriah menjelang 11 Hijriah. Kemudian diganti sahabat Abu Bakar 2 tahun, sahabat Umar beberapa tahun, sahabat Utsman, sahabat Ali, kemudian sahabat Muawiyah. Nah, pada masa pemerintahan sahabat Muawiyah ada rencana membuat parit untuk mengalirkan air ke Madinah karena agar
air di sekitar itu untuk pertanian menjadi baik. Waktu itu kan pemerintahnya berada di Syam ya, di Damaskus. Nah, kemudian digali parit. Nah, zaman itu kuburan zaman dulu tidak seperti zaman sekarang yang ada tandanya gitu. Jadi kadang masih diberi tanda batu dan tidak dipager gitu, sehingga di Arab dulu kan kalau waktu musim kering ya, yang ketika ada angin keras kadang tanah-tanah berpasir kan bertebaran sehingga kadang menutupi, sehingga kadang tidak tahu lagi mana kuburan-kuburannya itu. Lah pas menggali parit itu ada sebagian yang kalau saiki dipacul itu mengenai kakinya sahabat Hamzah yang terkubur di situ, dan ketika kena pacul itu ya kakinya mengeluarkan darah lagi, karena masih utuh gitu. Terus kemudian ketika menggali mengenai kuburannya ini Abi Jabir kemudian dipindah ya agar tidak mengenai parit itu, dipindah. Ketika dipindah itu posisi jenazahnya tangannya menutupi lukanya, luka yang terkena pedang ditutupi sama tangannya. Nah, kemudian oleh orang yang menggali itu tangannya dipindah ke posisi yang lebih lurus gitu ya. Ketika diangkat lukanya ini mengeluarkan darah lagi. Akhirnya tangannya dikembalikan lagi ke lukanya itu sehingga menjadi mampet lagi. Padahal sudah 46 tahunan itu masih utuh dan seperti itu, darahnya masih mengalir. Jadi banyak sahabat-sahabat itu yang punya keramat itu setelah meninggal gitu. Jadi pada waktu masih hidup itu malah jarang yang kelihatan keramatnya, karena ketutupan dengan keramatnya Nabi. Sehingga jadi banyak yang setelah meninggal baru ketahuan keramat-keramatnya. Seperti ini sahabat Hamzah, sahabat Jabir, seperti itu. Jadi sahabat kemarin yang sahabat Khandolah yang baru saja manten anyar dan baru saja berhubungan badan dengan istrinya karena manten anyar, tiba-tiba ada pengumuman perang sehingga langsung berangkat bersama Nabi ikut perang, yang kemudian gugur juga karena waktu perang itu sahabat Khandolah itu suasana hatinya jadi gak nyaman. Bab gini, sahabat Khandolah itu wis manten nyar langsung budal perang, punya ayah namanya Abi Amir. Ayahnya yang bernama Abi Amir ini menjadi rohib ya, jadi pendetanya orang Yahudi ya, jadi rohib yang sangat terpandang di Madinah. Setelah Nabi hijrah, ayahnya ini merasa tidak senang dengan Nabi karena pengaruhnya di Madinah menjadi memudar setelah adanya Nabi ini. Termasuk Abdullah bin Ubay ini kan nggak senang dengan Nabi karena pengaruhnya menjadi memudar. Tapi kemudian masuk Islam pura-pura saja. Kalau Abi Rohib ini kemudian pergi meninggalkan Madinah. Abi Amir, ayahnya Khandolah ini. Beberapa pengikutnya yang Khandolah tidak tahu pergi kemana, sudah bertahun-tahun, 2 tahun lebih tidak jelas kabarnya. Ketika perang Uhud, ternyata ayahnya berada di pihak kafir Mekah. Ternyata meninggalkan Madinah itu bersekongkol dengan orang-orang kafir Mekah. Nah, dia mengatakan kepada orang kafir Mekah, kalau perang Uhud nanti, kalau perang yang ini lagi, insya Allah nanti dia akan bisa mempengaruhi orang-orang Madinah karena dia kan jadi rohib dulu. Makanya ketika perang Uhud mau perang, dia tampil berpidato untuk mempengaruhi orang-orang Madinah. Tapi ternyata sudah tidak dianggap lagi. Lah Khandolah ini kan kaget ya. Kok tiba-tiba ayahnya jadi bersekutu dengan kafir Quraisy yang harus dihadapi, sehingga hatinya kan berkecamuk. Di satu sisi itu sebagai ayahnya, di satu sisi dia harus berjuang membela Islam. Yang sehingga kemudian setelah pertempuran akhirnya beliau meninggal. Nah, setelah meninggal mau dikuburkan,
Nabi melihat beberapa malaikat memandikan jenazah apa itu Khandolah ini, yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini ada apa kok tumben sekali ada jenazah kemudian dimandikan oleh malaikat, karena Nabi belum pernah melihat ada jenazah yang dimandikan malaikat. Ini kok sampai dimandikan gitu loh. Terus dijawab malaikat Jibril, kalau Khandolah ini pengantin baru saja melakukan hubungan suami istri dan belum sempat mandi sudah berangkat perang, gak kelingan. Lek mau durung ngatus gak kelingan karena ada pengumuman perang langsung berangkat. Nah, setelah ditanyakan ke keluarganya ternyata memang seperti itu, ditanyakan istrinya, sehingga kemudian punya keramat sampai didusi malaikat. Keramatnya bar meninggal. Jadi banyak sahabat-sahabat yang seperti itu. Antaf salah tajannuban di sini. Fungsi dukum. Nah, jawaban Abdullah bin Ubay, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Ya, karena kita ini tidak ngerti tentang perang. Kalau kita ngerti tentang perang, mesti kita akan berangkat perang. Kita ini bisanya hanya bertahan. Lah kalau bertahan ya yang baik di Madinah, bukan di tempat pertempuran yang luas seperti ini. Ceritakan dilakukan izhammat ta'ifatani minkum antafsalah. Jadi hampir saja dua pasukan sayapmu terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay untuk tidak jadi meneruskan berangkat perang. Wallahu waliyuhuma, tapi kemudian oleh Allah ditolong, dikuatkan nyalinya sehingga tetap berangkat perang, disadarkan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Liyasiku bidunaweri. Nah, ini kemudian begini. Fasabbatahuma, fasabbatahuma Allahu walam yang sorifah. Kemudian Allah memberikan keteguhan hati kepada pasukan sayap tadi, yang sehingga tidak jadi ikut berangkat, sehingga pasukannya hanya tinggal berapa? 700 ya, karena 950 yang kembali 300, berarti tinggal sekitar 650 lah, menghadapi 3000 pasukan. Pasab batauma ayat ibata ini bacaan khasrat lauma tafriq awalan. Asalnya sempat terjadi kegaduhan, apakah terus berangkat perang ataukah kembali ke Madinah. Wa sujja waj'u Rasulillah wa kusirat rubaiyatu wa duriba naifan wa sab'ina durbatan ma baina sahmin wa saifin. Pertama, setelah bertemu dengan pasukan musuh ya, karena semangat perangnya dalam waktu yang sebentar orang-orang kafir sudah kocar-kacir, sudah hampir kalah, sudah lari tunggang langgang. Seperti apa yang dikatakan Nabi, bahwa nanti ketika bertemu orang kafir tidak dalam waktu yang lama mereka akan lari kocar-kacir. Ternyata betul dengan periakan. Menurut riwayat istilahnya kata carano saiki sandi lah, sandi umat Islam, amit ya, carano mampuslah kamu, semuanya mengatakan demikian, diselingi takbir yang kemudian membuat orang-orang kafir itu jadi panik, sehingga dalam waktu sebentar mereka sudah lari kocar-kacir dan meninggalkan beberapa harta benda yang mereka bawa. Nah, pasukan ini kemudian mengambil beberapa harta rampasan ini. Setelah mengambil harta rampasan, yang ditugaskan Nabi untuk menjaga Bukit Uhud 50 anak panah akhirnya jadi kepengin, wah engko lek gak melok rebutan gak komanan nih. Dan mereka terpengaruh ingin mengejar orang-orang kafir itu agar korban mereka banyak. Nah, kemudian akhirnya mereka meninggalkan tempat itu, hanya tinggal pemimpinnya Abdullah bin Jubair saja. Mereka hanya 2 orang, Abdullah bin Jubair dan satu sahabat yang lainnya yang tetap berada di mana. Nah, kemudian ini dimanfaatkan, kelengan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, yang kemudian nanti akhirnya juga masuk Islam untuk menyerang umat Islam. Akhirnya malah orang Islam
kocar-kacir karena Khalid bin Walid dan Ikrimah ini pasukan berkuda yang dengan perisai yang lengkap, sehingga membuat umat Islam kocar-kacir lari. Sampai kemudian ketika mereka kocar-kacir, fokus mereka adalah untuk membunuh Nabi, sehingga Nabi dikepung oleh beberapa orang-orang kafir, yang beberapa sahabat kemudian sempat berlindung di belakang Nabi. Tapi kemudian Nabi sendiri juga kewalahan untuk menghadapi orang-orang kafir itu. Dan ini ceritakan wasujja wajhu Rasulillah wa kusirat rubaiyatu wa duriba naifan wasab inadurbatan ma baina samin wasaibin. Dan sampai wajah Nabi terluka, kemudian gigi gerahamnya juga rompal, dan Nabi sempat terpukul lebih dari 70 pukulan. Ma baina sahmin wa saifin, baik dari panah yang melukai Nabi maupun dari pedang yang melukai Nabi. Jadi hampir 70 luka yang Nabi, yang menurut riwayat. Jadi memang begitu ya, Nabi memang begitu. Hingga Nabi mengatakan asyadun nas balaan itu al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Karena selalu kalau kasar itu jadi uji coba Gusti Allah. Ketika perang seperti ini, Nabi ndak kok kemudian jaduk, dibacok, ndak cerdas dan lain sebagainya, tidak. Ya Nabi apa adanya lah. Sebab kalau Nabi nanti itu jaduk ya, dipanah ndak apa-apa, ditombak ndak apa-apa, nanti ngajak perang ya orang Islam ndak bisa semangat, karena ya anjenengan pena ditembak rapopo, dibacok rapopo, laku loh. Ya kan Nabi ndak seperti itu. Nabi ya menunjukkan bahwa dia luka dan lain sebagainya, mengalami luka dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa beliau adalah punya sifat sajaah, betul-betul pemberani. Nah, lek uangku memang gak cerdas ditembak, gak berani, itu bukan karena saja, ya karena dia jaduknya itu. Bisa jadi kalau dia tidak jaduk, tidak akan berani berangkat. Nah, Nabi tidak seperti itu. Karena Nabi seperti itu loh. Wane Nabi ku kon ngomongi nang umate karo Gusti Allah. Lek ditinggal mati anak kon sabar. Lek wong iso sabar duwe anak ditinggal mati sik cilik, siji loro atau telu belum sabar, jaminane swarga. Nah, Nabi ya mengalami seperti itu. Putra-putranya kecil Nabi banyak yang meninggal, yang terutama yang laki-laki meninggal semuanya. Padahal di kalangan Arab punya anak laki-laki itu satu yang sangat berharga sekali. Nah, sing lanang-lanang malah podo mati kabeh, sing cilik-cilik podo mati. Nah, sing usia 1 tahun, sing 2 tahun meninggal, sing beberapa bulan meninggal. Sehingga Nabi mengatakan kepada sahabat, ya sahabat bisa menerima. Lah Nabi gak tau ngalami ngomongi sahabat sing anake meninggal wis sabar golek swarga. Sahabat ya mesti munine ya jenengan gak tau ngalami. Penak mawon muni. Lah kan yang Nabi ndak, ya Nabi yang ngalami seperti itu. Jadi apapun itu juga seperti itu. Sering tinggi jajah-jajalan karo Gusti Allah itu ya Nabi. Nah, Nabi mengatakan asadun nas balaan itu al-anbiya, sing paling cobane anbiya. Nabi ngomongi lek karo bojone kon adil. Nah, oleh Allah ya dibuat istrinya ya gegeran. Sehingga Nabi bagaimana bersikap. Kudu sing apik, muasyarah bil ma'ruf lan saterusé, Nabi ya mengalami semuanya. Lek diloroni wong kon sabar, Nabi bolak-balik dilarani. Nah, sehingga begitu. Nah, diarani Nabi Musa, lebih-lebih Nabi Musa ya seperti itu. Cobane gak karo-karuan. Nabi Musa wis kereng, malah sering kali dicoba sing menyakiti Nabi Musa. Ditinggal golek kitab Taurat, umatnya malah nyembah bedet. Sing ngajak jenenge Musa pisan. Jadi Nabi Musa wis jenenge padha, sitoke malah ngajak musyrik. Jadi asadun nas balaan al-anbiya. Nah, kalau kita kan hanya meneruskan saja.
Ayo itu sampai 70 pukulan ya. Menurut riwayat Nabi kan pakai baju perang lengkap ya, karena seorang kepala komandan harus seperti itu, sehingga Nabi juga pakai rompi yang double. Jadi karena Nabi ya ndak boleh jaduk seperti itu. Oleh Allah gak oleh jaduk. Jadi perang dulu ndak seperti sekarang diasmai dhisik, pon poso dhisik ya, dulu ndak ada istilah asma-asmaan. Ya lek wani berangkat mati ya syahid, menang ya oleh ganjaran. Nah, sekarang mulai zaman-zaman akhir ada asmaan, ada tirakat karena kualitas orangnya ndak bisa seperti zaman Nabi. Nah, zaman Nabi gak usah diasmai, gak usah kon tirakat, wong wis padha wani. Soal mati biasa. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nah, kalau zaman sekarang kan ndak, gak enek cekelan, gak enek jimat, gak enek apa wis gak patek wani, sehingga akhirnya ulama-ulama itu ya malah gawe jimat, amalan-amalan, ngijazai dan lain sebagainya. Mereka ya sudah lain namanya. Kalau dulu ndak ada seperti itu. Ketika itu Nabi dikeroyok, dipukul dengan tombak dan serpian pedang. Nabi mengawal sampai kemudian serpian helm perangnya itu masuk ke rahangnya Nabi, sehingga mancap, dan serpian pedang musuh sampai menancap di wajah Nabi, sehingga Nabi sampai melepas helm perangnya ini saja tidak bisa, karena sudah penuh luka dan lain sebagainya. Kemudian dibantu oleh sahabat yang lain, akhirnya bisa dilepas. Nah, kemudian serpian besi yang menancap di wajahnya Nabi diambil oleh sahabat Abi Ubaidah bin Jarrah. Ketika dicabut ini, giginya Nabi ikut terlepas. Satunya dicabut lagi juga seperti, sehingga ada 2 gigi Nabi yang terlepas karena itu tadi ada besi yang menancap di wajah Nabi itu. Nah, kemudian keningnya Nabi kena pukul tombak oleh sahabat yang sehingga mengeluarkan darah terus-terusan, hingga oleh sahabat Malik bin Sinan itu ayahnya Abi Sa'id Al-Khudri. Itu disuwuk istilahnya dicucup dulu ya, karena di sini penuh tayangan besi itu, hingga kalau ini tidak diambil maka nanti akan membahayakan, sehingga harus dicucup, sehingga disedot itu oleh Malik bin Sinan agar bersih, sehingga kemudian diobati. Nah, itu Nabi seperti itu. Jadi ya tidak kok diobati Nabi sendiri, tidak, yang obati para sahabat. Padahal begini, pada waktu perang Uhud ini ada seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini dipukul oleh seorang kafir dengan tombak itu sampai matanya ini keluar sampai ke dekatnya janggut ini. Karena mata itu kan ada karetnya ya, sehingga masih molor itu. Jika dia gak kuat menahan, terus datang kepada Nabi ini bagaimana sampai seperti ini. Oleh Nabi kemudian mata itu dikembalikan, disuwuk Nabi kembali seperti semula. Sehingga sahabat Qatadah mengatakan, mata saya ini yang disuwuk Nabi melihat menjadi lebih terang lagi daripada sebelum mengalami luka. Dan lukanya menjadi tidak ada gambar sekali, utuh seperti semula. Loh, kalau sahabat lain malah oleh Nabi disuwuk seperti itu, tapi dirinya sendiri Nabi ya tidak. Nabi yang merasakan seperti itu. Nabi ingin merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang normal. Kalau Nabi mau mengobati sendiri ya dengan berdoa saja sudah bisa pulih. Tapi Nabi tidak seperti itu, tidak boleh kalau Gusti Allah gak oleh. Nabi yo kudu ngrasane kaya bahkan mungkin lebih berat daripada umatnya. Karena kan asadun nasbalaan. Jadi jangan disangka orang jadi nabi itu penak itu enggak serba repot.
serba berat yang dialami, beban yang dialami sangat berat sekali dibandingkan umatnya. Qatadah bin Sinan disuruh Nabi, matanya pulih kembali seperti semula tanpa terlihat seperti pernah luka, bahkan menjadi lebih terang kembali. Tapi Nabi sendiri penuh dengan luka-luka. Wa Talqah ibnu Abdullah akhadul asrah yalqaha an Rasulillah. Kemudian ketika Nabi diserang, Nabi asalnya melindungi sahabat, kemudian Nabi sudah tidak kuat, akhirnya dibentengi oleh sahabat Talqah bin Abdullah ini, yang kemudian sampai punggungnya ini menurut riwayat punggungnya dibuat untuk melindungi Nabi, sampai tangannya kemudian jadi lumpuh karena menahan gempuran-gempuran yang ditujukan kepada Nabi, sampai nanti akhirnya menjadi lumpuh tangannya. Wa khinaidin nada iblis wal munafiqun finnas inna Muhammadan qad mata. Karena menurut riwayat ketika Nabi diserang itu, Nabi sempat terjatuh di sebuah kubangan. Kubangan ini yang dibuat oleh Abi Amir, ayahnya Khandolah itu, yang sengaja dibuat nanti untuk menjebak umat Islam. Ketika Nabi terdesak, Nabi kemudian terjatuh ke lubangan itu. Bahkan Nabi menurut riwayat sampai hampir pingsan atau sempoyongan. Kemudian iblis berteriak mengabarkan kalau Nabi sudah meninggal, hingga menjadikan orang-orang Islam menjadi lemah semangatnya. Inna Muhammadan qad mata. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi makhalin mukhabidin fa'arada as-suuda. Nabi itu terjatuh di kubangan itu sehingga tidak terlihat karena medan perang itu sangat luas. Ketika orang Islam kacau balau sehingga semuanya akan lari, sehingga medan perang menjadi sangat luas, sehingga orang Islam tidak bisa melihat lagi Nabi di mana. Yang tahu ya hanya orang yang di sekitar itu, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, sahabat Talqah ini, kemudian beberapa sahabat, hanya sekitar 10 atau berapa yang berada dekat Nabi. Hingga yang lainnya sudah tidak tahu lagi. Ketika ada kabar mati, Nabi meninggal, sebagian juga percaya. Sehingga ada sahabat namanya Anas bin Nadir, ya. Anas bin Nadir itu pamannya sahabat Anas bin Malik yang terkenal, ya. Sahabat Anas bin Malik punya paman namanya Anas bin Nadir. Ketika beliau mau mencari Nabi, kemudian melihat beberapa orang yang duduk lesu gitu. Setelah perang lesu semuanya, duduk semuanya orang-orang Islam. Hilang semangat gitu. Ketika ditanya kenapa, kabarnya Nabi sudah meninggal. Sehingga mereka sudah menjadi sangat putus asa, untuk apalagi hidup, Nabi sudah tidak ada. Oleh sahabat Anas bin Nadir katakan, kalau memang benar Nabi meninggal karena perang, ya sudah semestinya kita meninggal dalam keadaan perang, bukan duduk-duduk seperti ini. Akhirnya dimarahi, diberi semangat, akhirnya semangat lagi, berperang lagi untuk sambil mencari keberadaan Nabi. Mau mati ku jasate nang ndi. Ini sahabat Anas bin Nadir yang memberikan semangat sehingga semangat lagi. Ketika bertemu dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Anas bin Nadir ini mengatakan, aku mencium aroma surga di sekitar Bukit Uhud. Sehingga kemudian segera memacu kudanya ke pusat pertempuran, yang kemudian bertempur, yang akhirnya beliau syahid di situ. Yang menurut riwayat ada sekitar 70 luka yang ada di tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak bisa dikenali lagi siapa dirinya, Anas bin Nadir ini. Makanya ketika penguburan jenazah-jenazah perang Uhud yang ada 70 orang, yang satu ini tidak dikenal karena saking banyaknya luka, yaitu sahabat Anas bin Nadir. Kemudian yang tahu saudara perempuannya, setelah melihat ada ciri-ciri di tubuhnya yang persis, yang mengatakan bahwa ini sahabat Anas bin Nadir, karena saking banyaknya luka yang menimpa dirinya. Dasarnya perang pada waktu itu. Wa kana fi makhalin munqaidin farada aswad liyarau al muslimun falam yanhad. Ketika Nabi terjatuh di kubangan itu, melihat umat Islam menjadi kacau balau, Nabi berusaha keluar dari kubangan itu, tapi tidak kuat lagi Nabi karena sudah banyak luka dan tenaganya terkuras. Falam yanhad fa khamalau Talqah ala dhori, kemudian dibopong oleh sahabat Talqah.
sampai Nabi diletakkan di punggungnya sahabat Tolha yang melindungi. Waqad kana alal Mustafa dir'ani, yang memakai ya, kalau sahabat yang pakai baju perang itu satu, kalau Nabi pakai rangkap, karena tujuannya agar mudah dikenali oleh para sahabat yang lain. Nah, ketika sahabat Tolkah membopong atau menggendong orang yang memakai 2 rompi, nah, maka sahabat-sahabat lain jadi tahu, wah itu Nabi ternyata masih hidup. Falamma ra'al muslimun farahu wa saru ya'tuna ilaihi min kulli fajjin kanaqah al-ghaib anha waladuha idza ra'atu. Nah, ketika tahu ternyata Nabi masih ada, semangat timbul kembali. Mereka sangat senangnya bukan tidak karuan, hingga digambarkan seperti unta yang kehilangan induknya kemudian menemukan induknya. Kan kalau anak unta kecil yang kehilangan induknya kemudian menemukan, kan senangnya tidak karuan, lari langsung. Dan para sahabat juga seperti itu. Idro'atu fakhasola as-sabat wa nasru wa badat alazimal kufar. Nah, karena kesemangatan ini kemudian mereka bisa mendesak, memukul mundur kembali orang-orang kafir. Tapi yaitu hitungannya tetap perang Uhud itu orang Islam kalah karena yang meninggal lebih dari 70 orang. Sementara orang kafir hanya belasan orang yang meninggal. Orang kafir 70. Wallahu waliyuma wa 'alallaahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Liyasiku bi dunaweri. Nah, itu termasuk perang Uhud. Jadi ada yang mengalami seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, itu juga mengalami 20 luka yang sehingga membuat kakinya itu pincang. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan sampai hidupnya kan jalannya pincang karena ya luka yang beliau derita dalam perang Uhud ini karena kakinya. Walaupun akhirnya kemudian menjadi pengusaha saudagar yang sukses terkaya di Madinah, ya sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi sugih tapi pincang melakukan ya, karena luka yang dialami ketika perang Uhud ini. Ada 20 luka, diantaranya di bagian paha kaki ini yang sangat parah, yang sehingga membuat kakinya tidak bisa jalan normal lagi. Laqad nasarakumullahu bi Badrin. Makanya ada ayat apa? Allah tidak akan menyiksa seorang kaum wa anta fihim. Innallaha yu'adziba qauman wa anta fihim. Apa? Allah tidak akan menyiksa seorang kaum sementara Nabi berada di antara mereka. Ulama-ulama memberikan tafsiran ayat ini bahwa maksudnya adalah ketika Nabi itu masih di hati orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia tidak akan dapat azab. Nah, perang Uhud ini kan ada Nabi, tapi ternyata kalah. Ya karena itu, walaupun ada Nabi, tapi Nabi sudah tidak berada di hati mereka lagi. Orang-orang 50 orang pemanah ini kan sudah dipeseni Nabi, jangan meninggalkan pos baik menang ataupun kalah. Tetapi kemudian pesan Nabi ini sudah dilupakan. Sehingga artinya apa? Meskipun di dekat Nabi, kalau Nabi tidak di hatinya, ya Nabi tidak akan bisa melindungi. Meskipun Nabi tidak ada, kalau Nabi ada di hati orang itu, dia akan terlindungi. Sehingga makanya para ulama-ulama itu membuat beberapa syair-syair sanjungan kepada Nabi, mengajak cinta kepada Nabi agar Nabi selalu berada di hati orang-orang itu. Sebab kalau Nabi selalu berada di situ, maka dia tidak akan kena musibah ataupun azab dari Allah meskipun Nabi sudah meninggal. Karena yang jadi ukuran bukan jasadnya Nabi, tapi keberadaan Nabi di hati mereka. Walaupun Nabi ada, tapi kalau tidak ada di hatinya, ya dialami oleh orang-orang yang ada di perang Uhud ini. Enek Nabi tapi selali karo Nabi. Sehingga banyak kan ya kosida-kosida sing ngelem Kanjeng Nabi, mengajak cinta kepada Nabi, tujuannya agar Nabi itu selalu ada di hati umatnya. Sebab enek yang atine insyaallah aman. Walakot pun mengatakan yang sakit kula aturaken enten kirang langkung nyuwun apunten. Adakah guru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.